Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Solihin. Di sini saya sebagai pendamping Litnum Bedas 2025, di mana tugas pada bulan April ini adalah mewawancarai profesi. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SDN Asamanik 01. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu maaf, dikarenakan ada tugas untuk wawancara, kebetulan saya diharuskan untuk mewawancarai ibu yang berprofesi sebagai guru, lebih tepatnya mungkin sebagai ibu kepala sekolah. Pertanyaannya, strategi apa yang ibu gunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah? Strategi ya? Ya. Kalau kita bicara soal strategi, sebetulnya tidak ada strategi khusus. Strategi itu akan diterapkan disesuaikan kondisi tertentu. Untuk peningkatan kualitas pendidikan di sini, mungkin ibu akan lebih tepatnya ibu kepada guru-guru tentunya. Ibu akan memberi sejenis bukan pembinaan atau bisa disebut pembinaan kepada guru-guru, bagaimana yang mereka ketika melaksanakan KBM supaya KBM itu efektif. Strategi apa yang harus digunakan, tentunya disesuaikan dengan kondisi anak-anak itu. Jadi ibu kembalikan lagi kepada guru-guru, tetapi tetap ibu ada sejenis pembinaannya seperti itu. Nah, dari strategi tadi, kira-kira nih tantangan terbesar yang dihadapi sekolah saat ini dan bagaimana cara ibu mengatasinya? Tantangannya banyak sekali. Mungkin bisa saja tantangan dari siswanya sendiri ataupun dari pribadi gurunya itu sendiri. Untuk mengatasinya, memang untuk mengatasi kita tidak bisa serta-merta seperti kita membalikan telapak tangan. Begini, mungkin harus sedikit-sedikit. Pertama dari tahapan dulu mungkin ya, bertahap. Bisa saja coba ke guru itu yang paling pokok, ibu harus menerapkan kedisiplinan dulu kepada guru. Itu tahapan pertama. Bisa saja kan itu. Ibu terapkan dulu kedisiplinan kepada guru. Bagi contoh paling kecil, paling gampang, kedatangan guru mungkin itu tepat waktu. Supaya memberi contoh kepada siswa. Nanti otomatis untuk proses KBM itu akan bisa berjalan secara lancar. Itu saja dulu. Nah, untuk menerapkan disiplin tadi ya bukan, berarti memerlukan sebuah komunikasi. Nah, bagaimana cara ibu berkomunikasi dengan guru atau bahkan dengan orang tua siswa? Untuk komunikasi tidak harus secara verbal. Betul nggak? Komunikasi tidak harus secara verbal. Mungkin ibu harus memberi contoh. Ibu dulu yang datang pertama ke sekolah. Itu salah satu contohnya. Ke orang tua juga, komunikasi dengan orang tua sebetulnya ibu tidak akan secara langsung komunikasi dengan orang tua, karena yang lebih ini komunikasi dengan orang tua itu wali kelas. Paling ibu melalui wali kelasnya kalau komunikasi dengan orang. Kalau memang guru sudah tidak bisa bukan memang memerlukan bantuan ibu, baru ibu turun begitu. Nah, kalau tadi kan masalah disiplin untuk gurunya. Nah, sekarang kalau untuk menerapkan disiplin terhadap siswa bagaimana? Disiplin dalam hal apa? Contoh? Disiplin contoh dalam hal tentang kebiasaan membuang sampah gitu. Ya. Nah, tentunya untuk disiplin cara membuang sampah, jangan membuang sampah sembarangan. Salah satu mungkin ibu harus menyediakan sarana prasarana untuk membuang sampah yang tepat. Itu ibu harus menyediakan. Kesananya
kembali lagi pada contoh kita. Ketika kita menyuruh anak untuk membuang sampah atau mengambil sampah yang ada berserakan di jalan, coba ambil, tentunya bukan hanya menyuruh, tapi ada contoh. Terus terang, kalau ibu mulai dari contoh dulu, itu akan lebih efektif, walaupun lama prosesnya. Nah, Bu, pertanyaan terakhir, apa harapan Ibu untuk sekolah SD Al-Azhar 1 ini, harapan besar dari Ibu sebagai sekolah yang dipimpin gitu? Kalau harapan bukan hanya ibu mungkin yang berharap, seluruh warga sekolah berharap SDN Arca Manik 1 ini akan bisa lebih tampil lebih maju, baik itu dari lulusan, kondisi sekolahnya, segala aspek yang menunjang sekolah. Apa bisa diraih oleh ibu sendiri? Tentunya tidak. Semua warga sekolah harus menciptakan supaya kondisi SD Arca Manik 01 ini bisa tampil lebih maju. Ya, terima kasih Bu. Demikian wawancara saya bersama Ibu Kepala Sekolah SD Arca Manik 01. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.